Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jam-Jam Yusuf. Saya akan menyampaikan mahfudhat dari 1 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Man sara 'ala darbi wa shala. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka sampailah ia. Jadi maksudnya adalah dalam menapaki kehidupan ini, kita harus istiqomah, berjalan pada jalan yang benar, supaya sampai pada tujuan hakiki hidup kita, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jadi maksudnya adalah kecerdasan itu penting, namun kesungguhan jauh lebih penting. Orang yang cerdas namun tidak sungguh-sungguh akan kalah dan tertinggal oleh orang yang kecerdasannya biasa-biasa saja namun sungguh-sungguh. Man sabara Bismillahirrahmanirrahim. Man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar, maka beruntunglah ia. Jadi maksudnya adalah di dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi ujian dan cobaan, namun hanya orang yang bersabar yang akan mendapatkan berhasilan dan keberuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa yang sedikit kebenarannya atau kejujurannya, sedikit pula temannya. Jadi maksudnya adalah ini adalah hukum alam yang berlaku dimanapun kita berada. Karena manusia pada hakikatnya lebih menyenangi orang yang jujur daripada pembohong. Bismillahirrahmanirrahim. Jalis ahla sidqi wal wafai. Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Jadi maksudnya adalah karena teman dan lingkungan tempat kita bergaul adalah salah satu unsur dalam pembentukan karakter kita, maka menjadi sangat penting bagi kita untuk memilih teman yang baik. Karena akhlak seseorang itu tercermin dari akhlak teman dekatnya. Bergaul dengan orang-orang yang jujur dan menepati janji akan membuat hidup kita menjadi tentram dan membentuk karakter kita menjadi jauh lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mawaddatus sadiqi tadharu waqtat dhiqi. Kecintaan atau ketulusan seorang teman itu akan tampak pada waktu kesempitan. Jadi maksudnya adalah jika engkau ingin mengetahui siapa teman setiamu yang sesungguhnya, maka lihatlah siapa yang menemanimu tak kala susah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ladatu illa ba'da tabi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Jadi maksudnya adalah kenikmatan yang didapatkan tanpa usaha dan pengorbanan adalah kenikmatan sesaat yang akan segera hilang. Namun kenikmatan yang didapatkan setelah melalui perjuangan akan selalu dikenang. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Jadi as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu menolong segala pekerjaan. Jadi maksudnya adalah terkadang sebagian pekerjaan terasa sulit hanya di awalnya saja. Disinilah kesabaran memainkan peran yang penting. Percayalah bahwa akan selalu ada kemudahan yang menyertai kesusahan. Yang kita butuh hanya sedikit bersabar di awalnya untuk mendapatkan manis di akhirnya. Sesungguhnya ada kemudahan yang menyertai kesusahan. Al-Insyirah ayat 6. Jarrib walahid takun arifan. Bismillahirrahmanirrahim. Jarrib walahid takun arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya engkau akan menjadi orang yang tahu. Jadi maksudnya ini adalah kaidah di dalam menuntut ilmu, bahwasanya kita tidak boleh takut untuk mencoba. Yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah lebih baik dari salah ketika mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang kubur. Jadi maksudnya adalah menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, karena menuntut ilmu itu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Ia bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Karena ilmu adalah kebutuhan mutlak bagi manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baidatul yaumi khairu min dajajatil ghal.
telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Jadi maksudnya adalah mengambil sesuatu yang sudah ada pada genggaman kita pada hari ini itu lebih baik daripada menunggu sesuatu yang datangnya atau tidaknya belum pasti di kemudian hari. Karena pada yang demikian itu terdapat resiko yang besar, yang mana ada kemungkinan kita tidak akan mendapatkan sesuatu sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waktu athmanu minadz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Jadi maksudnya adalah emas dan harta yang sudah habis masih bisa dicari, namun waktu dan kesempatan yang sudah berlalu tidak akan bisa pernah kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqlu salimi fil jismi salimi. Akal yang sehat terdapat pada tubuh yang sehat. Jadi maksudnya adalah tak dapat dipungkiri bahwa kesehatan jasmani seseorang itu sedikit atau banyak pasti mempengaruhi kesehatan rohaninya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu jalisin fiz zamani kitab. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Jadi maksudnya adalah ini sejalan dengan ayat pertama yang diturunkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, bacalah. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk memanfaatkan waktu-waktu kita dengan membaca dan menelaah. Bismillahirrahmanirrahim. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam maka ialah yang memanen juga. Jadi maksudnya adalah semua orang pasti akan mendapatkan hasil ataupun balasan atas segala perbuatannya, baik maupun buruk perbuatan itu. Ini selaras dengan kandungan salah satu ayat dalam surah Al-Zalzalah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul ashabi man yaduluka ala khairi. Sebaik-baik teman itu adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Jadi maksudnya adalah ada banyak orang yang tertipu dan menyangka bahwa teman terbaik, teman sejati itu adalah yang selalu mendukung apapun yang kita lakukan. Yang selalu mendukung apapun yang kita lakukan, baik itu benar maupun salah. Namun ketahuilah bahwa teman terbaik itu adalah yang selalu menginginkan kebaikan untuk kita, walaupun dengan cara memarahi kita tak kala kita berbuat kesalahan. Karena yang ia inginkan hanyalah menunjukkan jalan kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laulal ilmu lakana an-nasu kal bahaimi. Kalau bukan karena ilmu, niscaya manusia itu akan seperti binatang. Jadi maksudnya adalah manusia itu derajatnya bisa melebihi malaikat dan bisa juga lebih rendah daripada binatang sekalipun. Semuanya bergantung kepada amal dan perbuatan. Adapun ilmu di dalam hidup ini berperan sebagai penuntun bagi anak manusia untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang membawanya menuju lembah kehancuran. Karena itulah kita dituntut untuk menuntut ilmu sepanjang hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu fi shighari kan naqshi 'alal hajar. Ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu. Jadi maksudnya adalah menuntut ilmu di waktu kecil memang terasa berat, namun hasilnya akan selalu membekas hingga dewasa. Karena otak manusia ketika itu masih jernih. Namun tidak demikian halnya dengan orang yang sudah tua. Menuntut ilmu tak kalah tua adalah hal yang sangat sulit dikarenakan kemampuan otak dan fisik yang sudah menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tarji'a ayyamul lati madat. Tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Jadi maksudnya adalah maka sungguh benar sekali jika dikatakan bahwa hal yang paling dekat dari kita adalah kematian, karena ia bisa datang kapan saja.
Dan hal yang paling jauh dari kita adalah masa lalu, karena ia tak akan pernah bisa kembali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allaman shaghiran wa'amal bihi kabiran. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah di waktu besar. Jadi maksudnya adalah masa-masa muda itu hendaknya dipergunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Karena semua hal yang pernah kita pelajari di masih kecil itu, sekecil apapun hal itu pasti akan berguna dan bisa kita amalkan di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa pengamalan itu bagaikan pohon tak berbuah. Jadi maksudnya adalah jelas benar sekali bahwa ilmu tanpa pengamalan itu adalah kesia-siaan yang nyata. Orang yang menghabiskan siang dan malamnya untuk menuntut ilmu namun tidak diamalkannya, sama saja dengan petani yang tiap hari membanting tulang untuk menanam pohon buah, namun ternyata pohon itu tidak menghasilkan buah sekalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-attihadu asasun najahi. Persatuan adalah pangkal keberhasilan. Jadi maksudnya adalah kita semua tahu bahwa salah satu penyebab dijajahnya negara kita oleh negara-negara asing adalah akibat terpecah belahnya suku bangsa kita ketika itu. Karena tanpa persatuan, tanpa sebuah perkumpulan, organisasi, ataupun negara akan gampang sekali hancur dan bubar. Maka karena itu, jika ingin mencapai kesuksesan, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah membangun persatuan. Bismillahirrahmanirrahim. La tahtakir miskinan wa kun lahu mu'inan. Jangan menghina orang miskin, akan tetapi jadilah penolong baginya. Jadi maksudnya adalah karena pada hakikatnya semua harta benda yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan semata yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sang pemiliknya. Maka karena itu sungguh tidak pantas bagi kita untuk memandang rendah kepada orang lain yang kebetulan diberikan harta yang lebih sedikit dari kita. Harusnya kita tolong orang itu, karena pada harta yang kita miliki sebenarnya ada hak orang lain yang harus kita bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyraful adabi labin nasabi. Kemuliaan itu adalah dengan adab atau budi pekerti, bukan dengan keturunan. Jadi maksudnya adalah karena itu seseorang tidak boleh menyombongkan dirinya dengan menyebut-nyebut nenek moyangnya. Karena jikapun dulu nenek moyangnya adalah orang yang terhormat, apalah artinya jika ia pun sendiri termasuk orang yang berakhlak buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamatil insani fi lifdhil lisani. Keselamatan manusia itu dalam menjaga lidahnya atau perkataannya. Jadi maksudnya adalah ada banyak orang yang hancur hidupnya hanya karena tidak bisa menjaga mulutnya. Maka sangat penting bagi kita untuk berpikir dahulu sebelum berkata, dan hendaknya tidak berbicara kecuali untuk dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik ataupun diam saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul mar'i khairu min dahabi. Adab seseorang itu lebih baik daripada emasnya. Jadi maksudnya adalah karena yang bernilai di sisi Allah adalah iman, amal dan akhlaknya, bukan harta bendanya. Lagi pula kemuliaan seseorang itu tidaklah dilihat
dari harta kekayaannya, akan tetapi dilihat dari perangai dan perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ul khuluqi yu'di. Kerusakan budi pekerti itu menular. Jadi maksudnya adalah bahwa segala bentuk akhlak buruk cenderung lebih cepat menyebar dan ditiru oleh banyak orang daripada akhlak baik. Karena di dalam diri manusia itu ada hawa nafsu yang selalu mendorong manusia ke dalam, yang selalu mendorong manusia untuk melakukan keburukan. Karena itu hendaknya kita untuk memilih teman yang hendaklah kita untuk memilih lingkungan yang baik untuk tinggal. Karena walaupun kita sendiri tidak terpengaruh rusaknya budi pekerti di lingkungan sekitar kita, namun bagaimana nasib anak cucu kita nanti? Bismillahirrahmanirrahim. Afatul ilmin nisyanu. Bencana ilmu adalah lupa. Jadi maksudnya adalah di dalam menuntut ilmu, hal utama yang menghambat kita adalah lupa. Karena itu kita harus sering mengulangi hal-hal yang telah kita pelajari agar tidak hilang dan terlupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sadaqal azmi waduhas sabilu. Jika benar kemauannya, niscaya terbukalah jalannya. Jadi maksudnya adalah jika seseorang benar-benar berniat dan bertekad kuat untuk melakukan sesuatu, niscaya akan terbuka jalan baginya. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak pernah berniat untuk melakukan sesuatu, niscaya akan tampak baginya 1000 alasan untuk tidak bisa melakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang yang lebih rendah daripada kamu, karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Jadi maksudnya adalah setiap orang terlahir ke dunia ini dengan potensi, sifat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang kuat fisiknya namun lemah akalnya, dan ada yang cerdas akalnya namun lemah fisiknya, dan ada juga yang fisiknya kuat, akalnya cerdas, namun memiliki kekurangan yang lain. Intinya kita tidak boleh memandang sebelah mata orang lain, karena bisa jadi di balik kekurangan seseorang terdapat kelebihan yang lain yang tidak bisa kita ketahui. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.